Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu Allahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Wa qala aidan antum a'lamu bi amri dunyakum. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi khissah at-tayyibah wa fi hadzal yaum al-mubarak. Wa insyaallahu taala fi hadzal yaum yakni nastamir dirasatana fi tanmiyatut tarbiyatul islamiyah. Nah, khosatan yakni fi manhaj ad-dirasi. Wa fi hadhihi khissah at-tayyibah nabda yakni min surah al-Baqarah yakni ayat wahid wa salasin. Hunaka yakni qala Allahu azza wa jalla wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Yani khenama Allah subhanahu wa ta'ala muallimul yani muallimul awal huwal muallimul awal alladzi 'allama Adam ma yani al asma kullaha summa aradahum 'alal malaika faqala yakni qala minal malaikah ambiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Hadhihi yakni qala al malaika ila Adam alaihi salam hinama allama yani allamallahul adama. Wa aidan fi suratil qasas sab'a wa sab'in wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Nahnu yakni muslim labudda an nabtaghi madza yakni ataqallahu daral akhirah yakni sa'adah fil akhirah. Walakin qala Allahu azza wa jalla wala tansa nasibaka minad dunya. Nahnul an fi dunya labudda alaina an la tansa ay la nansa nasibana minad dunya. Nahnu na'mal wa mungkin yani madza nu'allim wa kullul a'mal fi dunya. Wa al-akhir yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amil ahadukum amalan ayyutkinahu. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu man yuhibbu yakni alladzi amala amalan atau amila amalan bi itqan. Ma huwal itqan? Al itqan yakni kama masalah nahnu mudarris labudaan yakni nadkhul fi waqtil al muhaddad hada fil awal. Wasani yakni nahnul muallim labudaan yakni masalah natlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wal akhir lima dari anna yakni mabahasul yaum yata'allaq bi AI artificial intelligence labudaan yakni kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum a'lam ay nahnu yakni al insan na'lam yakni bi amri dunyakum khosatan fi teknologiya
fi tarbiyatil islamiyah. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita di pembahasan tentang inovasi dan pengembangan desain pembelajaran PAI. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana mengembangkan ya pembelajaran PAI. Kalau desain itu kan merancang ya. Jadi setelah kita memahami bagaimana mengembangkan pembelajaran PAI berbasis Sirah Nabawiyah, berbasis Islam, berbasis Al-Qur'an, berbasis kepada hadis, berbasis kepada bagaimana peradaban Islam pada masa lalu, maka kita loncat jauh di abad ke-22 ini. How we using artificial intelligence to design, ya, to develop our PEI learning atau Islamic Education Learning. Ya, hari ini menarik. Kenapa? Karena perkembangan dari artificial intelligence sangat luar biasa dan AI ini memiliki potensi yang besar yang dapat mengembangkan desain pembelajaran khususnya pendidikan agama Islam yang dia sifatnya itu apa ya, lebih efektif, more effectively and personalized ya. Jadi tentu saja sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Why? Because teknologi tentu saja itu akan membawa kepada pembelajaran yang melibatkan siswa, ya, adanya feedback, kemudian juga kita bisa menyediakan pembelajaran yang apa? Yang adaptif, ya, adaptif, relevan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. So today we will discuss about how to develop learning design in Islamic education using artificial intelligence. Ya, tadi saya awali firman Allah Subhanahu wa taala dan surat Al-Baqarah 31 dan juga Al-Qasas 77 ini terkait dengan bagaimana proses pembelajaran yang tidak tentu saja mengindahkan atau harus mengindahkan ya dari apa yang disebut dengan teknologi ya. Kemudian juga nahnu, kita mengetahui ya, nahnu na'lam bi amri dunia. Nah, ini kayaknya kan asatidz semuanya nih kayak sudah paham semuanya. Oke, baik. Sekarang kita akan bicara tentang bagaimana kita memanfaatkan nanti ada prakteknya, tenang saja ya, memanfaatkan penggunaan artificial intelligence dalam pengembangan desain pembelajaran khususnya pendidikan agama Islam. Ya, tadi disebut kenapa? Karena dia sifatnya tuh dia bisa lebih personalize ya. Jadi dia lebih personalisasi. Kenapa? Karena nanti perkembangan terbaru ya terkait dengan desain pembelajaran atau lebih kepada metode pembelajaran itu adalah terkait dengan pembelajaran ya berdiferensiasi. Wah, ini kayaknya Pak Dr. Zainal Abidin sering bicara nih ya. Jadi pembelajaran berbasis atau berdiferensiasi. Nah, ini menarik dan ini sudah dipraktekkan banyak di berbagai lembaga pendidikan dasar dan menengah. Artinya apa? Di sana itu ada personalisasi. Kenapa? Karena AI sendiri itu dia dapat menganalisis profil dan juga kebutuhan belajar dari setiap siswa. Ya, menyediakan konten dan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan. Ya, sama kan ya, kalau artificial intelligence itu kan kecerdasan artifisial ya buatan, sehingga dia itu akan mengikuti input ataupun prompt yang kita berikan. Makanya kalau yang memberikannya itu adalah misalnya anak usia 6 tahun, ya anak usia 12 tahun, dari bahasanya itu akan kelihatan dia akan mengikuti. Demikian juga nanti ketika pembelajarannya itu dia istilahnya itu yang menginputnya adalah orang-orang yang mungkin, mohon maaf ya, mungkin agak sedikit Down syndrome atau mungkin autis gitu ya. Nah, dia akan juga bisa mengikutinya ya. Jadi sangat cocok sekali dengan pembelajaran berbasis berdiferensiasi. Nah, tentu saja kelebihan dari AI ini adalah dia ada umpan balik yang fast ya, yang cepat. Ya, kenapa? Karena sistem AI sendiri itu memberikan umpan balik yang penilaian itu segera, sehingga nanti akan membantu siswa untuk terus belajar dan berkembang. Ya, ini juga akan membuat siswa itu tidak bosan gitu ya, tidak bosan. Oke. Nah, yang paling penting nanti dalam proses pembelajaran kan
Masih ingat kemarin tujuannya itu kan adalah apa? Adalah efisiensi, sehingga efisiensi pengajar. Nah, makanya sempat ada yang bilang itu nanti kalau zamannya itu AI itu robot itu misalnya guru itu sudah digantikan. Ya mungkin beberapa fungsinya itu akan digantikan, tetapi ada fungsi yang paling penting, yang esensial, yang memang tidak bisa menggantikan dari sosok seorang guru. Nah, artinya apa? Efisiensi pengajarannya sekarang lebih mudah kan bagi para pengajar itu tugas-tugas administratif yang begitu banyak untuk guru ya, dan juga pengulangan dapat dibantu dengan AI. Iya kan? Jadi kita mau misalnya presensi, kemudian kita tuh mau buat evaluasi, ya sekarang kan sudah semuanya bukan hanya dengan aplikasi ya. Mungkin beberapa sekolah masih menggunakan si AKAD, SIMAK, menggunakan e-kampus ya, e-school dan lain sebagainya. Sekarang itu sudah lebih bukan hanya relatif tapi sangat sangat dimudahkan. Nah, tinggal yang mana nih berarti AI-nya nih. Nanti kita mau lihat, mudah-mudahan nanti ada waktunya nih ya. Oke. Kemudian apa? Jadi artinya guru itu tidak tersibukkan dengan administrasi yang ruwet ya. Nah, berarti memberikan ruang bagi guru ya, memberikan kepada guru itu waktu yang lebih banyak ya dalam membimbing siswa secara tadi personalize. Nah, kemudian yang paling penting ini jadi peningkatan motivasi ya, peningkatan motivasi. Oke. Maksudnya itu adalah bahwa dalam penggunaan artificial intelligence ini ya, itu yang paling penting itu adalah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sebelum sampai ke sana berarti harus ada peningkatan motivasi belajar. Nah, aplikasi AI yang interaktif dan menarik dapat meningkatkan keterlibatan dan antusiasme ya. Jadi antusiasnya dari siswa dalam pembelajaran khususnya PAI ya. Jadi ini menjadi hal yang harus kalau sekarang ini, kalau menurut saya itu ya. Nanti kalau ada kontroversi, we can discuss about it ya. Kita bisa diskusi lah ya. Oke, lanjut. Ketika bicara tentang AI, tentu saja ada berapa tadi saya sebut dengan istilah itu kontroversi ya, tantangan pertimbangan dalam mengimplementasikan ya, mulai dari privasi data, etika juga penting. Kenapa? Kadang penggunaan AI itu harus memperhatikan ya aspek etika dan menjaga keamanan data pribadi ya. Jadi kalau isu terbaru, isu mutakhir itu adalah tentang keamanan data pribadi ya. Banyaknya terjadi cyber crime gitu ya. Nah, itu adalah karena ya tadi data pribadi itu mungkin kurang terenkripsi ya, belum aman. Nah, gitu ya. Kemudian juga nanti kalau di AI sendiri ataupun di sistem yang ada di internet sendiri itu ada namanya bias algoritma ya, algoritma yang sifatnya itu dia bias. Kenapa? Karena sistem AI sendiri itu mencerminkan bias dari data pelatihan ya, sehingga dia perlu dianalisis dan diminimalisir. Nah, bagaimana caranya? Ya banyak lah ya. Nah, yang paling penting justru ini, kesiapan dari infrastruktur ya. Kemarin saya sempat diskusi dengan Kasih PAI dari Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Ternyata salah satu masalah yang paling penting dihadapi oleh guru PAI yaitu adalah terkait dengan kualitas dari guru PAI yang mungkin belum siap untuk melakukan digitalisasi or digitalize ya. Nah, maka sekolah perlu memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi yang mendukung penerapan AI secara efektif. Ya, ini adalah eranya AI, sehingga mau tidak mau kita harus melakukannya. Nah, tentu saja tujuannya agar apa? Kompetensi pengajar ya, dan juga tadi kompetensi dari kemampuan dari siswa itu ya dapat istilahnya itu meningkat ya. Jadi guru itu perlu jelas ya, sekarang ini menjadi sebuah keniscayaan untuk membekali keterampilan yang mampu mengintegrasikan antara AI dengan atau AI artificial intelligence dalam pembelajaran PAI ya. Kalau saya berpendapat ya, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, maka mau tidak mau seorang guru itu harus ya bisa mengadap
mengaktifkan atau mengadopsi ya, harus adaptif dengan apa? Dengan perkembangan teknologi khususnya artificial intelligence. Nah, ini boro-boro istilahnya mau menguasai bicara tentang artificial intelligence, orang untuk PowerPoint saja masih gelagapan gitu ya, padahal orang itu sudah meninggalkan PowerPoint gitu ya, orang sudah pakai Gamma. Ini kan masih pakai Gamma nih ya, cukup cuma 5 menit udah jadi nih ya, sementara selama kita mampu untuk kita itu melihat nih, oh ternyata isinya konten-kontennya adalah seperti ini, betul. Nah, ya, oke. Ya, ini adalah tantangan dan juga pertimbangan dalam mengimplementasikan. Tapi lebih banyak kepada SDM. Maka mau tidak mau guru itu harus betul-betul menguasai ya, menguasai dari artificial intelligence. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini yang paling penting. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, ini yang paling penting nih. Jadi bagaimana sebenarnya analisis kebutuhan dan identifikasi peluang penggunaan AI dalam desain pembelajaran PAI. Ya kan, jadi kayak gimana nih? Apakah tadi kan saya bilang katakan itu apa ya? Pokoknya harus lah ya, mau tidak mau. Kalau tidak mau, ya silahkan terlindas oleh zaman. Atau mungkin tadi akhirnya apa bahasanya itu ya, gelagapan gitu ya, atau mungkin terseok-seok gitu ya. Jadi guru terseok-seok oleh tarikan dari artificial intelligence yang dikuasai oleh siswa ya. Dan itu terjadi saat ini, di mana ketika guru itu ngasih misalnya itu soal UTS UAS itu dengan istilahnya itu apalagi kalau hanya multiple choices gitu ya, atau mungkin jawaban singkat, orang juga tinggal buka langsung selesai. Ya mungkin ada beberapa yang masih, kalau saya nyebutnya mungkin bukan kolot sih ya, tapi mungkin belum siap dengan teknologi gitu ya, belum siap dengan teknologi sehingga kemudian apa, oh ya udah nggak boleh pakai ini ya. Makanya sekarang kan banyak sekolah tuh nggak boleh bawa HP ya, itu mungkin ya ijtihad lah ya. Tapi ketika mereka itu dilarang misalnya gitu, misalnya gini, ada banyak sekali kasus nih terutama di pesantren nih ya. Jadi ketika dia itu dilarang gitu ya menggunakan handphone gitu ya, jelas kan, karena mungkin ya banyak mengganggu programnya. Ketika dia keluar dari pesantren itu, ketika dia tidak di situ, dia akan mungkin apa ya, liar bahasanya itu ya, artinya itu dia itu akan dipuas-puasin ya, nggak apa-apa ya. Lanjut. Oke ya. Jadi ini menjadi hal yang penting ya, artinya itu penggunaan itu. Jadi saya katakan bahwa analisis kebutuhannya kan pertama itu dari memetakan kebutuhan pembelajaran PAI yang dapat dipenuhi dengan bantuan AI. Nah, jadi apa saja nih mata pelajaran yang memang bisa digunakan ya, mata pelajaran yang bisa menggunakan artificial intelligence. Karena AI itu dia adalah tool ya, karena AI itu adalah tool atau alat, maka atau media gitu ya, maka mau tidak mau atau hampir semua mata pelajaran itu bisa masuk ya, mau Al-Quran hadisnya, mau akidah akhlaknya, mau misalnya bahasa Arabnya, mau fikihnya, mau SPI-nya. Nah, semuanya itu sangat-sangat mungkin menggunakan artificial intelligence. Jadi analisis kebutuhannya kalau kita petakan semuanya mendudukkan dari AI itu dia sebagai tool, maka semua mata pelajaran sangat mungkin menggunakan artificial intelligence. It is the first ya. And the second, yang kedua adalah identifikasi peluang. Artinya apa? Menentukan area pembelajaran PAI yang memiliki potensi besar untuk diangkat atau ditingkatkan menggunakan AI. Tadi kan baru analisis. Oke, kayaknya apa nih yang perlu ya? Apa yang bisa digunakan? Kayak semuanya banyak lah misalnya ya. Yang paling mudah adalah ini. Ketika misalnya hanya menggunakan PowerPoint yang apalagi template-nya itu template yang istilahnya itu manual atau yang itu saja, wah udah kebaca nih. Wah, guru ini pasti pakai template-nya itu saja, nggak ada gambarnya, nggak ada istilahnya itu animasinya, nggak ada istilahnya yang gerak-geraknya gitu kan. Ya udah bosan aja, boring pasti anak itu ya. Itu baru dari sisi istilahnya itu PowerPoint-nya.
ya, dari sisi slide-nya. Belum lagi nanti dari sisi ini media ya, dari sisi kedalaman ya, kedalaman kalau misalnya nih ya, kalau guru itu hanya mengandalkan LKS gitu ya, ada beberapa sekolah itu LKS dalam tanda petik itu haram gitu ya. Kenapa? Karena ya kalau hanya menggunakan LKS saja, aduh, itu menunjukkan kemampuan ya dari materi seorang guru itu ya sangat sangat terbatas gitu ya, sangat sayang sekali. Harusnya guru itu tidak seperti itu, karena guru ya dosen juga dia harus apa, terus tadi belajar minal mahdi ilalahdi ya. Kalau ada guru yang nggak mau belajar ya udah, akhirnya dia tadi terlindas oleh zaman, dan itu banyak terjadi gitu, di mana apa ya, membosankan gitu ya, membosankan sekali gitu. Anak-anak juga apalagi ya sekarang kan bukan lagi Gen Z ya, sekarang itu sudah generasi alpha ya, bahkan udah yang lahir-lahir sekarang itu kan generasi beta ya. Nah, sehingga kemudian mengikuti generasi Z-nya, generasi alpha-nya, mau tidak mau ya bisa jadi tadi, makanya fungsi dari guru itu akan apa ya, akan beberapa itu digantikan. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu sangat terbuka luas ya, dan itu bisa diakses. Sekarang ini artificial intelligence itu bukan hanya dari sisi bukan hanya dari luar negeri, bahkan yang lokal-lokal itu sudah mereka sudah membuat dan sangat ya futuristik, sangat inovatif ya. Kalau kita nggak mau ya udah silakan saja ya, tapi akhirnya ya akan menjadi apa, mungkin akan ditertawakan gitu. Misalnya nih ya, misalnya begini. Nah, kemarin ada seseorang, ya kita sebut saja guru lah ya. Ada seorang guru yang dia itu menjelaskan tentang satu model pembelajaran gitu ya, atau mungkin learning system lah ya gitu ya. Nah, ternyata apa? Ya siswanya itu dia lebih maju dan informasi yang masuk itu dia lebih banyak ya, sehingga kemudian Pak, isu seperti itu sudah basi gitu ya. Isu seperti itu sudah ketinggalan, sudah udah nggak dipakai lagi, baik teorinya sudah terbantahkan ya. Nah, itu kemudian pentingnya seorang guru itu harus betul-betul tadi ya, muallim ya, yang terus belajar. Oke, next. Nah, proses perancangan desain pembelajaran PAI berbasis artificial intelligence apa ya, bahwa ketika itu akan menyusun, kan merancang tuh desain pembelajaran ya. Nah, perancangannya bagaimana? Yang pertama adalah dari sisi konten. Ya, maksudnya apa? Bahwa perancangan konten yaitu mengembangkan konten PAI yang dapat disampaikan secara interaktif dan adaptif melalui sistem AI. Nah, jadi hari ini kita bicara tentang artificial intelligence. Ya, kemudian pemilihan teknologi ini penting ya, bagaimana menentukan arsitektur sistem AI yang paling sesuai untuk mendukung desain pembelajaran PAI. Nah, jadi harus dikuasai dulu tuh konten PAI-nya itu yang mana. Misalnya pakai Al-Quran hadis misalnya ya. Al-Quran hadis kan berarti mulai dari hurufnya, kemudian tajwidnya ya, kemudian juga nanti kepada grammarnya, nahwu sorofnya ya, kemudian bacaan Al-Qur'annya ya, tahsinnya sampai ke tahfidnya. Nah, ketika itu bisa menggunakan teknologi yang terkini, maka itu akan menyampaikan kepada tujuan pembelajaran ya. Nah, ini jadi ingat ya tadi, karena media itu adalah alat gitu ya. Jadi alat itu digunakan untuk apa? Untuk memudahkan dan menyampaikan ya pada tujuan dari pembelajaran PAI itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah uji coba dan evaluasi. Pastikan ketika sebuah teknologi itu akan diterapkan ya, maka mau tidak mau dia harus ada eksperimen, ada uji coba. Nah, melakukan pengujian dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan efektivitas solusi AI yang diterapkan.
ya, karena tadi perkembangan itu begitu cepat, ya. Jadi kalau hari ini hanya bicara tentang ChatGPT, aduh udah ketinggalan. Kita sudah ada pakai Perplexity, kita sudah pakai SciTab, kita sudah pakai Humata, kita sudah pakai Genie.ai, kita sudah pakai Avidnode, pokoknya banyak gitu ya. Banyak sekali desain ataupun banyak sekali itu yang kita bisa gunakan, apalagi ya untuk proses pembelajaran, terutama dari sisi apa? Dari sisi medianya. Nah, ini ya, ini berarti betul-betul perlu diperhatikan dalam perancangan kontennya, dalam pemilihan teknologinya, dalam uji coba, dan setelah apa? Setelah diuji coba, otomatis kan dievaluasi, ya kan ya? Ya, bagaimana evaluasi itu kemudian menjadi oke, saya semester ini akan menggunakan AI ini untuk pembelajaran misalnya sejarah peradaban Islam gitu ya. Bahkan misalnya dengan mind map misalnya kita akan menemukan berbagai topik, subtopik yang mungkin akan membuat siapa ya siswa itu apa ya bisa nganga gitu ya. Jadi tadi kebalikannya, kalau guru gitu ya, dosen gitu ya, kemudian dia masih pakai cara-cara lama, ya tadi ya dicuekin atau pembelajaran tidak efektif atau ya didiemin sama istilahnya itu siswanya, sangat sayang sekali. Padahal seorang guru itu adalah agent of change. So kita harus adaptif dengan artificial intelligence. Oke, next slide. Yang berikutnya. Nah, tadi saya kan nyebutnya dengan apa? Pembelajaran adaptif, ya. Kenapa adaptif? Ya karena memang perkembangan itu merangsek seluruh kehidupan, gitu ya. Sehingga mau tidak mau adaptif. Bahkan sebuah kampus itu mesti ya adaptive university. Nah, contohnya adalah STAI Sirojul Falah Bogor, di mana di STAI Sirojul Falah Bogor ini menerapkan pola pembelajaran hybrid ataupun online. Nah, sayangnya nih ya, beberapa ya kita sebut saja mahasiswa itu masih apa ya, mungkin mindsetnya, kemudian juga menyikapi dan cara belajarnya atau gaya belajarnya itu belum bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan itu. Ya, sugan we ayah di dia nu belajar bari gogoleran. Ya, hatur nuhun ya pangelsa Pak Ustadz Farid menuju bari nyaon eta teh jagong lainnya etanya katingalinya. Ya nggak apa-apa. Jadi tapi mindset kita ini loh ya. Jadi mindset untuk belajar menggunakan media, terutama media online seperti ini itu masih belum terbiasa gitu ya. Belum lagi tergopoh-gopoh dengan model pembelajaran yang mungkin kediskusi, mengungkapkan ide dan gagasan, harus misalnya dipaksa untuk bertanya, dipaksa untuk mengungkapkan ide dan gagasannya. Nah, itu belum, itu kita sudah keseret gitu ya, sudah terseok-seok dengan artificial intelligence. So kalau seperti itu berarti pembelajaran adaptif dan tadi apa, personalisasi, personalize ya, menggunakan AI. Ini kita boleh lihat pertama dari sisi profil siswa. Ya, tadi saya sebutkan bahwa pembelajaran sekarang itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya ini ada kelebihan, ya kekurangannya ada juga. Itu kan sebuah teori pembelajaran gitu ya. Oke, kita mulai dari profil siswa. Jadi artificial intelligence itu akan mampu untuk menganalisis learning style atau gaya belajar. Ya kan ya? Gaya belajar, kemudian minat, dan juga tingkat pemahaman setiap siswa. Nah, ini yang jarang nih. Jadi bukan hanya bicara tentang tool atau media, tapi bicara bisa atau mampu ya artificial itu untuk menganalisis dari kepribadian, ya dari gaya belajar, minatnya, dan bahkan kita bisa mengukur tingkat pemahaman siswa. Syaratnya apa? Dengan cepat, tidak manual gitu ya. Kalau kita mungkin perhatikan dari awal sampai akhir tuh gaya belajar lama, minatnya apa nih, pakai teori-teori psikologi lama gitu ya, sehingga kemudian dengan ini akan mampu untuk menganalisis, menyimpulkan gaya belajar siswa, kemudian minat dari siswa, kemudian tingkat pemahaman dari setiap siswa, sehingga kita tahu oh ini siswa ternyata
tingkat pemahamannya tinggi nih, oh ini sedang, ini rendah. Nah, seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah konten adaptif. Artinya apa? Jadi artificial intelligence ini akan menyediakan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa. Ya, ingat, artificial intelligence itu adalah apa yang disebut dengan kecerdasan buatan yang dia itu mengambil input dari data yang sudah online tersedia. Ya, dia bukan hanya pengulangan, bukan repetisi saja ya, tetapi setelah dia mampu mengulang, mengambil data, membaca, kemudian di level berikutnya dia belajar menganalisis, bahkan mampu untuk mengambil sebuah kesimpulan. Ya tadilah, ketika ternyata dengan pola seperti ini ya, artificial intelligence itu akan mampu untuk gaya belajarnya adalah misalnya auditori atau mungkin visual ya, atau mungkin kinestetik, atau mungkin teori-teori yang berkembang ke depannya. Nah, ya, jadi konten adaptif ini menjadi hal yang sangat penting. Dan jangan lupa ya, salah satu dari sifat yang paling penting di era sekarang ini adalah fast respon, cepat ya. Artinya ketika ada feedback, nah ini yang mungkin di beberapa sekolah itu belum dilakukan, yaitu apa? Feedback. Kalau di perguruan tinggi itu namanya EDOM ya, evaluasi dosen oleh mahasiswa, di mana memberikan umpan balik dan penilaian ya, assessment, segera untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Jadi tidak perlu menunggu satu semester gitu ya, apalagi sampai 1 tahun, tidak seperti itu. Nah, ini adalah umpan balik yang cepat. Nah, kemudian ini yang paling penting dalam penggunaan artificial intelligence itu adalah pembelajaran mandiri, ya, di mana sebenarnya ya artificial itu mengajak kepada setiap siswa individu untuk mampu belajar. Ini yang paling penting nih. Ya, jadi kalau ada mahasiswa ya, misalnya nih yang online saja ya, karena ini kan online ya. Oh, sudah pagi-pagi itu sudah mandi, sudah wangi, sudah seger, sudah ada kopi di meja, di depan laptop atau mungkin di depan handphone. Kemudian nunggu nanti dosennya mau ngomong apa ya. Aduh ya, mahasiswa begini udah ketinggalan zaman gitu ya, udah nggak ada model-model kayak gitu tuh, udah terlindas tuh ya, terseok-seok tuh oleh zaman gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya gaya pembelajaran ataupun juga belajar yang seorang mahasiswa itu mestinya dia itu paham dulu. Oke, kan sudah dikasih RPS-nya, iya kan? Oke, pertemuan sekarang kita akan belajar ini. Pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, mungkin ada ujian tengah semester atau assessment tengah semester. Kemudian nanti 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 14 atau 15. Jadi tahu, kita akan belajar ini. Dengan Pak Misna itu mau belajar tentang pengembangan desain pembelajaran. Desain pembelajaran kemarin itu yang berbasis kepada Islam sudah tahu nih ya. Nah, sekarang kita bagaimana nih desain pembelajarannya itu dengan menggunakan teknologi. Artificial intelligence, gimana caranya nih? Wah, langsung praktek kita. Don't worry, be happy ya, tenang. Dan jangan lupa, ingat, ini pesan dari Pak Ketua kita, Bapak Kaimuddin MSI, ya, bahwa kita belajar itu harus bahagia. Ya, jadi kalau belajar ini kita tidak bahagia, jangan belajar berarti gitu ya. Atau mungkin perbaiki. Kita ngapain ya belajar ya, orang lain pada weekend jalan-jalan, kita di depan laptop, di depan HP gitu ya. Karena kita ingin bahagia gitu ya, kita bukan ingin nih bebannya berat, gimana nih, tugas-tugasnya banyak lagi nih, ya udah ke laut aja lah kalau kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita belajar itu bahagia. Karena belajar kita bahagia. Salah satu dari cara untuk bahagia itu adalah dengan belajar. Oke, pembelajaran adaptif dan personalisasi menggunakan artificial intelligence. Next slide. Nah, peningkatan keterlibatan dan juga motivasi peserta didik melalui artificial intelligence. Jadi tadi kan mendesain ya, merancang metodenya apa, pendekatannya apa, medianya bagaimana. Nah, termasuk juga bagaimana kita sebut dengan apa? Dengan learning approach ya, pendekatan pembelajaran.
Yang dimaksud adalah apa? Di sana pendekatan pembelajarannya itu adalah adanya keterlibatan. Dulu ada teacher center learning, kemudian ada student center learning. Nah, di sini harus sama-sama, ya. Artinya tadi bukan hanya lecturing. Nah, kalau saya metodenya ini terus sampai jam 12, ya salah. Bukan salah ya, tidak tepat. Kenapa? Karena yang lain mungkin hanya dengerin aja. Aduh Pak, saya pengen ngomong nih. Tadi Pak Dian mau bicara, sabar. Ya kita kasih dikit lagi. Mungkin hanya tinggal 5 sampai 10 menit lagi. Nanti baru kita diskusi. Oke? Peningkatan keterlibatan dan motivasi peserta didik melalui artificial intelligence. The first, pembelajaran interaktif. Jelas ya, bahwa pemanfaatan atau penggunaan teknologi artificial intelligence itu akan memberikan learning experience, ya, pengalaman belajar specifically dalam Islamic education atau pendidikan agama Islam yang lebih more interesting, ya, dan fun of course gitu ya. Jadi menarik dan menyenangkan. Wah, ini saya ingat terus nih pesan dari Pak Ketua nih. Pokoknya belajar itu harus menyenangkan lah. Udahlah, kelas yang BB ini jangan dikasih tugas lah gitu ya. Yang penting mereka mau belajar gitu ya. Apalagi ini bari ngasuh mungkin gitu ya. Ada yang mungkin sambil kalau ngopi boleh gitu ya. Atau mungkin ada yang sambil di jalan, hati-hati di jalan gitu ya. Nah, itu kuncinya adalah learningnya itu adalah interesting, memotivasi, menstimulus untuk belajar dan fun, menyenangkan. Ya, kalau nggak nyenengin ya ngapain kita ini ya bikin ribet aja gitu, mending jalan-jalan gitu ya. Oke, the second adalah gamifikasi. Artinya mengintegrasikan elemen-elemen yang memungkinkan pembelajaran tadi itu bisa menarik dan fun, menyenangkan. Bisa game, ya, kemudian juga dengan adanya poin, adanya challenge, ya, dan juga reward, ya. Saya belum pernah ngasih reward ya, tapi saya pernah ngasih janji ke Pak Dian Hidayat nih mau ngasih buku ya kalau datang ke kampus. Insya Allah datang ke kampus saya kasih bukunya nih. Ada saya banyak buku, contohnya buku menulislah. Nah, ya ini kita kasih untuk yang datang kemarin yang saya udah janji itu ada Pak Dian Hidayat atau Pak Eko Koma ini ya. Antara dua itulah yang rajin-rajin. Oke. Jadi mengintegrasikan elemen-elemen game, ya, adanya poin, adanya tantangan, adanya penghargaan, reward, punishment untuk meningkatkan motivasi siswa. Nah, ya jadi harus interaktif, tapi syaratnya tadi itu juga ya, jangan sampai guru itu juga terbebani. Ini yang jadi masalah. Udah gurunya terbebani, kemudian juga siswanya juga merasa berat, ya akhirnya nggak tercapai. Itulah kenapa mungkin ada orang yang trauma sekolah, aduh sekolah ribet gitu, sekolah mikir, sekolah banyak istilahnya itu yang dilakukan dan sebagainya. Tidak seperti itu. Oke. Next slide, masih 2 slide lagi. Pemanfaatan AI untuk umpan balik dan penilaian pembelajaran PAI. Tadi kayak sebelumnya Pak Dr. Nur Hasan tentang pengembangan evaluasi pembelajaran ya. Nah, dengan AI ini sangat mungkin. Kenapa? Ingat ya, materi kita adalah desain pembelajaran. Salah satu elemen dalam desain pembelajaran itu adalah assessment atau penilaian dalam pembelajaran. So, dalam penilaian pembelajaran PAI ini sangat mungkin memanfaatkan using artificial intelligence ya sebagai feedback. Pertama, misalnya diagnostik, ya, artinya menganalisis tingkat pemahaman dan kesulitan belajar siswa secara real time is a character of AI, ya. Jadi bedanya itu betul-betul real time, langsung, ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, feedback atau umpan balik. Artinya memberikan feedback, umpan balik yang tepat waktu dan terperinci, ya, membantu siswa belajar secara effectively. Oke, dan penilaian secara otomatis. Aduh, ini paling biasanya itu kan guru-guru itu paling apa ya, capek gitu ya kalau umpamanya itu akhir semester ya, semester berakhir biasa aduh capek banget nih ngoreksinya ininya. Dosen juga sama, akhirnya ada juga udahlah nggak usah dikoreksi, kasih nilai aja, lihat mukanya, lihat tulis aja, kasih nilai. Aduh, sangat tidak objektif, sayang sekali. Sehingga
dengan adanya artificial intelligence ini, apalagi nanti dengan learning system yang sudah terintegrasi, itu penilaian itu otomatis ya. Nah, di kampus sendiri di STI Sirajul Falah sebenarnya kita sudah menggunakan e-kampus nih ya. Sudah menggunakan e-kampus sehingga kemudian ketika soal itu kita upload, kemudian ada jawaban di situ, tinggal kita koreksi langsung nilainya itu langsung keluar, ada sampai kepada hasil studi per semester itu ada. Nanti bisa tanya ke Bapak Rohman Syah. Kayaknya Bapak Rohman Syah harusnya ada ya. Kemanakah beliaunya? Ada jangan ya. Belum kelihatan ini. Ada 22 orang. Belum kelihatan nih Pak Rohman Syahnya nih ya. Yang ada Teh Nopi ya. Terima kasih Teh Nopi, Siti Nopi A ya. Sudah dari masih STIT, harusnya kita STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam. Oke. Jadi pemanfaatan AI dalam penilaian pembelajaran itu mencakup diagnostiknya, umpan baliknya sampai kepada penilaian otomatis. Kemudian ini paling penting juga nih dalam hal etika dan juga keamanan. Tadi ya yang saya nyebutnya dengan istilah apa? Cyber crime gitu ya. Harus ada transparansi algoritma. Artinya apa? Memastikan proses pembelajaran, keputusan sistem AI itu dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami. Itu yang pertama. Sehingga yang paling penting juga adalah perlindungan data pribadi, yang menjaga kerahasiaan dan keamanan data siswa yang digunakan oleh sistem AI. Nah, ya, ini ya memang cukup berat ini ya. Artinya itu kejahatan cyber itu sangat luar biasa ya, luar binasa gitu ya. Sehingga kemudian perlu adanya di sana pelindungan data pribadi. Ya, ini banyak isu-isu terbarunya juga tuh. Ya, kemudian budaya etis. Artinya apa? Menanamkan nilai-nilai etis dalam pengembangan dan penggunaan solusi AI di lingkungan sekolah. Ini kayaknya nih, kenapa sebagian guru itu masih, aduh ngapain bikin AI pakai AI segala, pakai AI pakai AI segala, AI segala gitu ya, bikin ribet gitu, ataupun bikin bodoh siswa aja gitu, nggak mau mikir. Nah, lihat dulu AI yang mana dulu. Nanti saya akan tunjukkan kalau kita menggunakan biasanya site type gitu ya, atau kita juga bisa menggunakan Perplexity atau pakai Genie.ai, apalagi pakai yang kemarin kita sudah ada di video saya, silakan boleh dilihat, itu pakai Evernote, itu membuat cara belajar kita itu more effective. Nah, itu ya. Dan jangan lupa, we are a human, ya kan? Maka pengawasan manusia memastikan peran guru dan orang tua dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam is a design, ya. Ini adalah rancangan dalam pembelajaran. Last slide. So, kesimpulannya, our conclusion today adalah terkait dengan bagaimana rekomendasi pengembangan ya desain pembelajaran PAI berbasis artificial intelligence. Ya, kenapa? Karena pengembangan desain pembelajaran PAI berbasis AI ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas. Diprediksi artificial intelligence itu akan mencapai puncaknya, kematangannya itu pada tahun 2030. Jadi masih ada waktu sekitar 5 sampai 6 tahun ke depan untuk AI itu betul-betul bisa dimanfaatkan secara optimal gitu ya. Kenapa? Karena dia akan mampu untuk meningkatkan efektivitas, personalisasi, keterlibatan siswa. Nah, tantangannya adalah terkait dengan apa? Aspek etika, keamanan, kemudian kesiapan infrastruktur dari sekolah. Tapi ya dengan desain rancangan yang matang, kemudian controlling yang tepat, yang ketat, maka artificial intelligence dapat menjadi alat yang berharga untuk mengembangkan pembelajaran PAI yang lebih inovatif dan berkualitas. This is from me. I think enough. Thank you very much for your attention, and we can discuss about our topic today.